Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kali ini Mama Hasan mau bagikan kue lebaran jadul. Ini tuh kue yang wajib ada di toples lebaran di rumah aku ya. Ini adalah kue kacang, kue legendaris takaran 1 kg, jadinya banyak seperti ini ya. Mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama, kita sudah siapkan 400 gram kacang, 1 kg tepung terigu, 170 gram tepung tapioka, 500 gram gula, 600 ml minyak, dan juga sejumput garam. Untuk pertama kali ini kita mau sangrai dulu untuk kacangnya. Usahakan pakai panci yang tebal seperti ini supaya nanti hasil kacangnya itu matang sempurna dan juga tidak gosong ya. Gunakan saja api yang paling kecil, diaduk-aduk, jangan sampai ditinggal-tinggal supaya matangnya merata dan juga tidak mudah gosong. Nah, seperti ini kalau sudah matang ini bisa ditaruh di nampan atau langseng kita dinginkan sampai nanti bisa dikelupas untuk kulit arinya ya. Langkah kedua ini kita mau sangrai dulu untuk tepung terigunya. Nah, ini aku menggunakan tepung terigu yang protein sedang ya, harusnya yang pakai rendah. Cuman aku mau coba aja untuk kali ini mau pakai tepung protein sedang, tapi wajib untuk disangrai ya teman-teman, karena kadar air dari protein sedang itu biasanya lebih tinggi daripada tepung terigu protein rendah. Nah, ini kita tambahkan pandan supaya lebih wangi lagi. Untuk bahan selanjutnya ini adalah 500 gram gula. Ini gulanya mau aku blender aja supaya nanti lebih mudah lagi tercampurnya. Di blender manual seperti ini kalau mau beli jadi juga nggak masalah, yang penting takarannya 500 gram gitu ya. Nah, ini kita sisihkan dulu kembali ke kacangnya. Ini kacangnya sudah dingin. Ini bisa dibersihkan kulit arinya, gampang banget, tinggal diremes-remes seperti ini. Kemudian bisa dihilangkan kulit arinya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bagus banget, matang sempurna, matang sampai ke dalam tapi tidak gosong sama sekali. Nah, seperti ini juga mau aku blender ya teman-teman, jadi nanti bisa mudah dan juga rasanya lebih enak lagi. Nah, ini kita blender semuanya sampai selesai. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Setelah kacangnya ini semuanya selesai di blender, ini mau aku campur-campur aja ya teman-teman, untuk bahan-bahan yang lainnya. Nah, kue kacang ini adalah kue kesukaan ayah aku ya teman-teman. Jadi ini sajian wajib waktu lebaran. Jadi tiap tahun itu selalu bikin, tidak pernah absen ya teman-teman. Kenapa banyak kue yang lebih modern tapi tetap pakai atau tetap cinta sama kue jadul ini ya, karena memang bikinnya itu gampang dan juga enak rasanya ya teman-teman. Nah, untuk bahan selanjutnya ini kita tambahkan juga sejumput garam, ini di saring sebentar, kemudian tambahkan juga 600 ml minyak. Nah, ini minyaknya yang bagus ya supaya nanti tidak ada rasa tengik atau bau yang kurang mengenakan, jadi nanti mengurangi rasanya ya teman-teman. Aku pakai merek Sanko, kalian boleh pakai merek apapun, yang penting kualitasnya yang bagus. Nah, ini kita aduk-aduk, kita campur antara minyak, gula, dan juga kacang sangrai yang sudah kita
blender. Nah, ini bahan yang terakhir, ini adalah tepung terigu yang sudah kita sangrai juga. Ini kita ayak-ayak untuk menghindari tepung yang bergerindil dan juga biar tidak ada kotoran yang ikut masuk atau daun pandan yang masih utuh gitu ya teman-teman. Jadi ini kita ayak saja seperti ini. Oke, kalau ada yang bergerindil ini bisa ditekan-tekan menggunakan spatula ya. Nah, hasilnya seperti ini, cakep banget. Ini sudah selesai ya, untuk bahan-bahannya sudah masuk semuanya. Ini kita campur. Kalau sekiranya berat pakai spatula, ini sudah bisa pakai tangan. Pastikan Pak tangannya sudah dalam keadaan bersih ya teman-teman. Kalau bikin kue pastinya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Jangan khawatir tangannya kotor gitu ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ini gampang banget ya, cuma diaduk-aduk aja, dicetak dan di oven. Ini sudah jadi kue tradisional, kue jadul, kue kacang. Yang satu ini gampang banget ya. Nah, bedanya dengan kue kacang yang lain, di sini aku menambahkan tepung tapioka supaya nanti hasilnya itu lebih kokoh. Nah, untuk memudahkan ini mau aku cetak di loyang seperti ini aja, nanti baru dicetak gitu ya. Jadi nggak perlu nyetak satu-satu. Jadi ini pakai cetakan yang isinya itu ada 4, jadi gampang banget dan juga cepat proses pencetakannya. Ini tinggal ditekan seperti ini aja sudah selesai ya teman-teman. Untuk ketebalannya bisa sesuaikan dengan selera. Kalau aku sekitar 1,5 cm, 1 cm sampai 1,5 cm gitu ya. Nah, ini kita tata di loyang dan diolesi dengan margarin sebelumnya ya untuk loyangnya. Nah, ini kita tata semuanya sampai selesai, kita cetak semuanya ya. Kalau lebih mudah lagi ini bisa pakai sutil kecil seperti ini lebih gampang lagi ya ngambil kuenya. Nah, untuk adonannya ini sudah pas banget, nggak terlalu lembek juga nggak terlalu kering ya. Jadi ini takaran 1 kg tepung ini sudah pas banget untuk komposisi bahan-bahannya. Nanti kalau pengen lebih jelas lagi bisa cek di deskripsi box ya teman-teman. Ini kue jadul paling simple tapi tetap enak banget. Kalian wajib coba, beli mahal bisa bikin sendiri, pastinya hasilnya lebih banyak, lebih ekonomis ya teman-teman. Nah, ini dia, ini sudah dicetak semuanya, hasilnya jadi 8 loyang full ya teman-teman, jadinya banyak banget. Ini kita susun seperti ini sebelum diolesi dengan telur. Nah, hasilnya cantik-cantik, mulus dan juga banyak ya. 1 kg tepung ini hasilnya banyak banget. Kalau matang ini jadi 2 kilo lebih ya teman-teman. Tapi lebihnya kurang pasti, nanti kalian bisa cek sendiri, dicoba resepnya, nanti hasilnya seberapa gitu ya. Nah, setelah ini kita mau oles dengan kuning telur. Ini untuk kuning telurnya aku pakai 3 butir dulu, nanti aku mau tambahkan 3 sendok makan minyak. Jadi untuk perbandingan minyak dan juga telurnya itu 1:1 ya teman-teman. Kita oles secara merata seperti ini. Nah, kalau mau lebih tebal lagi untuk olesan telurnya ini bisa diulang 2 kali ya teman-teman. Jadi untuk olesan yang pertama itu kita olesi secara merata ke seluruh bagian, kemudian kita ulangi untuk kue yang pertama kali kita oles 2 kali, jadi dioles 2 kalinya itu nunggu agak kering ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya lebih tebal lagi, hasilnya lebih cantik dan juga glowing ya teman-teman. Nah, ini kita oles semuanya sampai selesai sebelum di oven. Nah, biasanya aku ngovennya 33 ya. Seperti biasa aku gunakan oven tangkring
jadul aku. Jadi ini 3 loyang biasanya masuk semuanya. Jadi ini mau aku oles 3 loyang dulu, kemudian yang lain menyusul. Nah ini dia, ini sudah aku oven ya. Untuk takaran waktunya itu sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Jadi untuk takaran waktunya aku nggak bisa mastiin berapa menit gitu. Jadi sering-sering juga lihat ya, karena biasanya oven tangkring itu untuk suhunya juga nggak sama, juga nggak bisa ngontrol karena tidak ada tombol pengaturan suhunya ya. Jadi dikira-kira saja, dibolak-balik untuk raknya. Kalau yang pertama rak di atas bisa dibalik di bawah dan di tengah gitu ya, pokoknya sampai benar-benar matang merata. Biasanya tanda dari matang itu tercium aroma wangi gurih, itu biasanya mulai matang ya. Nah meskipun pakai oven tangkring, kalau cara manggangnya benar, hasilnya cantik seperti ini ya teman-teman. Ini dia hasilnya, ini yang sudah matang. Kemudian loyang pertama, loyang kedua. Untuk olesan kuning telurnya juga bagus ya. Ini loyang yang ketiga, loyang keempat. Ini semuanya matang sempurna, tidak ada yang kosong ya teman-teman. Alhamdulillah untuk tahun ini tidak ada yang kosong. Untuk yang tahun kemarin itu ada yang kosong ya teman-teman, karena kurang bisa mengontrol untuk apinya. Jadi kalau belum coba aja ya teman-teman, nanti bakalan tahu bagaimana tipsnya supaya kalian dapatkan kue yang sempurna, matang sempurna, dan juga tidak gosong. Nah kalau sudah dingin ini bisa ditata di toples seperti ini ya, supaya nanti lebih renyah lagi, tidak mudah melempem atau tidak mudah terkena angin, jadi nantinya lempem ya teman-teman, atau enggak renyah lagi. Nah ini kita tata semuanya sampai selesai ya. Nah gimana teman-teman, resep kali ini lebih keras lagi ya, karena kita menambahkan tepung tapioka, jadinya lebih kokoh juga tidak mudah hancur. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.